Sebelum kamu berpuasa, pastikan hatimu tidak kekurangan kasih dan cinta. Sebelum kamu menahan diri, pastikan kamu sudah berbagi. Spiritualitas dan tradisi ini tidak muncul dari ceramah, melainkan dari aroma daging yang dimasak bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko Yudi di channel Tahu Cinta. Ada satu hal yang menarik setiap kali Ramadan mendekat. Bukan hanya masjid yang mulai ramai, bukan hanya jadwal ceramah yang mulai bertambah, ataupun timeline media sosial yang dipenuhi dengan kutipan-kutipan atau quote-quote religius dan spiritualitas yang justru sering terasa lebih dulu datang adalah perubahan suasana kampung. Tentunya bagi teman-teman, bagi para sahabat yang lahir, besar, pernah mengalami suasana hal itu. Ada makam yang dibersihkan, ada dapur yang mulai berasap, ada pasar yang tiba-tiba menjadi ramai dan riuh. Ramadan di Nusantara tidak datang sendirian. Ia selalu didahului oleh tradisi, dan tradisi itu bukan hanya sekedar kebiasaan. Ia juga adalah jalan masuk Islam ke dalam hati masyarakat Nusantara. Seringkali kita membayangkan bahwa agama sebagai sesuatu yang turun dari langit dalam bentuk aturan, bahasa, ataupun yang lainnya. Padahal dalam kenyataan sejarah, agama selalu turun ke dalam kehidupan manusia, ke dalam bentuk makanan, kebiasaan, bahkan cara orang berkumpul. Islam di Nusantara tidak datang ke ruang kosong. Ia datang ke kampung-kampung yang sudah memiliki ritme tersendiri, sudah punya tradisi makan bersama, sudah punya ritual menghormati leluhur, bahkan sudah punya cara merayakan musim dan waktu. Dan alih-alih menghancurkan semua itu, Islam justru masuk secara perlahan. Ia menata, memberi makna baru, lalu tumbuh bersama budaya ataupun tradisi yang sudah ada di tempat itu. Kita bisa melihat itu dengan sangat jelas dalam tradisi-tradisi menjelang bulan Ramadan tentunya. Di Jawa, menjelang Ramadan, ada salah satu tradisi yang masih hidup hingga saat ini, yaitu salah satunya yaitu nyadran. Nyadran adalah sebuah aktivitas di mana warga kampung datang ke makam membawa sapu, bunga, air, dan doa. Mereka membersihkan rumput, merapikan nisan, lalu duduk bersama, membaca doa, dan setelah itu makan bersama. Di sana tidak ada ceramah yang panjang, tidak ada mimbar yang tinggi. Yang ada hanyalah tanah, batu nisan, keluarga, dan ingatan kolektif masa lalu. Nyadran mengajarkan sesuatu yang sederhana. Sebelum berpuasa, hendaklah ingat dahulu bahwa hidup ini tidak selamanya. Sebelum menahan lapar, ingat bahwa kita semua akan kembali ke tanah. Di titik itu spiritualitas tidak datang dari kitab yang tebal, tapi dari kesadaran yang sangat manusiawi. Kita punya asal usul dan kita akan pulang. Di Aceh, menjelang Ramadan suasana pasar berubah drastis. Banyak orang berbondong-bondong membeli daging, harganya naik, pasar ramai, dapur penuh aktivitas. Biasanya tradisi itu disebut mugang. Mohon maaf jika salah pengucapan, tolong dikoreksi. Tradisi itu adalah sebuah di mana keluarga memasak daging lalu makan bersama, yang mampu membantu yang kurang mampu, yang jauh pulang ke rumah, yang jarang berkumpul duduk di dalam satu meja. Di sana Ramadan tidak dimulai dari rasa lapar, tapi dari rasa cukup yang dibagi secara bersama-sama. Mugang sepertinya seakan-akan mengatakan kepada kita, sebelum kamu berpuasa, pastikan hatimu tidak kekurangan kasih dan cinta. Sebelum kamu menahan diri, pastikan kamu sudah berbagi. Spiritualitas dan tradisi ini tidak muncul dari ceramah,
melainkan dari aroma daging yang dimasak bersama keluarga. Ada salah satu juga di tempat lain sebuah tradisi yang unik di Minangkabau. Orang-orang menyebutnya dengan tradisi Malamang, di mana semua orang berkumpul untuk memasak lemang. Lemang adalah beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar perlahan di atas api. Prosesnya tidak sebentar tentunya, butuh kesabaran, kerjasama, dan waktu. Satu orang menyiapkan bumbu, yang lain mencuci beras, yang lain menyalakan api, yang lain menjaga bara agar tidak terlalu besar. Tidak ada yang bekerja sendirian di sini. Malamang adalah dapur gotong royong. Malamang adalah dapur kolektif. Dan dari dapur itulah spiritualitas muncul. Bukan dari teori, dogma, tapi dari kerjasama dan gotong royong. Karena puasa bukan hanya persoalan menahan lapar, tetapi juga mengingatkan bahwa hidup tidak bisa dijalani sendirian. Nyadran, Megang, Malamang adalah 3 tradisi, 3 daerah, 3 bentuk yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu benang merah yang sama. Spiritualitas tidak datang lewat perintah. Ia datang lewat kebersamaan, lewat makam yang selalu dibersihkan bersama, lewat daging yang dimakan bersama, lewat lemang yang dimasak bersama. Disitulah Islam menemukan jalannya di hati masyarakat Nusantara. Bukan dari aturan yang kaku, tetapi sebagai pengalaman hidup yang terasa dekat. Agama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang berdiri di atas kehidupan. Mungkin itulah yang membuat Ramadan di Nusantara terasa hangat. Ia tidak datang sebagai konsep yang abstrak. Ia datang sebagai pengalaman yang penuh disentuh, yang bisa disentuh, yang bisa diraba. Di dapur, di makam, di pasar, dan di halaman rumah. Ramadan datang lewat tangan-tangan yang bekerja sama, lewat makanan yang dibagi, lewat doa yang diucapkan pelan di bawah pohon Kamboja. Dan disitulah kita belajar satu hal yang sederhana. Kadang-kadang jalan menuju Tuhan itu tidak dimulai dari mimbar atau hal-hal yang rumit atau hal-hal yang melangit, tetapi dari meja makan, dari halaman makam, dan dari dapur yang penuh asap bambu. Karena bagi banyak masyarakat di Nusantara, Islam pertama-tama bukan soal teori ataupun dogma. Ia adalah rasa, ia adalah kebersamaan, dan ia adalah kehidupan itu sendiri. Oke, kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema berikutnya yang lebih unik, menarik, yang dimiliki oleh bangsa ini, baik dari tradisi lokal yang sudah sudah mendarah daging bagi di hati masyarakatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.